Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Ini yang pertemuan ke-8. Kita langsung saja ke materinya ya. Jadi, kita kemarin udah menghitung bagaimana memperkirakan produksi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai just in time. Just in time ini salah satu metode planning production inventory control dalam menangani industri ya. Just in time itu pas waktunya yang dibutuhkan, pas ada istilah just in time. Jadi just in time adalah kan kita produksi ini selalu diusahakan di dalam konsep just in time ini, diusahakan harus tepat waktu, kemudian tepat jumlah dan tepat kualitas, sehingga diusahakan si produk yang kita hasilkan memiliki kriteria tadi tersebut: tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Nah, stasiun terakhir dari suatu rangkaian produksi akan menerima jadwal produksi. Jadi yang dianggap terakhir itu dia akan menerima jadwalnya. Contoh misalnya bagian terakhir adalah bagian packing. Jadi dari bagian packing itu membutuhkan sekian produk baru ke proses sebelum terus dan sebagainya. Jadi stasiun kerja terakhir memesan kepada stasiun kerja kedua terakhir produk yang dibutuhkan untuk produksi akhir, dan seterusnya sampai ke SK sebelumnya. Nah, alat bantu untuk just in time ini adalah menggunakan kartu Kanban atau lampu under atau kontainer dan lain-lain. Just in time adalah memproduksi output yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dan dalam sesuai kebutuhan pelanggan. Tentunya kalau misalnya 10 ya kita buatkan 10, tidak dilebihkan ataupun tidak dikurangkan. Nah, pada setiap tahapan proses dalam sistem produksi dengan cara ekonomis dan atau paling efisien. Jadi kalau kita berlebihan, tentunya ada kelebihan. Produk yang mudah dibuat itu kan jadi biaya. Nah, sistem just in time ini dikenal juga dengan sistem produksi Toyota. Tujuannya adalah mengurangi ongkos produksi dan juga meningkatkan produktivitas. Caranya dengan menghilangkan pemborosan secara terus-menerus. Ini beberapa metode yang sudah kita kaji ini agak berbeda, yaitu produksi just in time atau sistem produksi Toyota. Sisi saran dari sistem produksi just in time ini adalah satu, reduksi itu mengurangi scrap atau pekerjaan atau defect ya, sehingga menghasilkan scrap untuk kita lakukan bisa rework, mengulangi pekerjaan. Yang kedua adalah pola just in time ini akan diterapkan di pemasok juga. Jadi kita pemasok itu kita butuh 100 ya, mereka kirim ke kita 100. Nanti tinggal jadi kalaupun nanti pemasoknya menyiapkan gudang ya itu resiko si pemasok. Kemudian yang ketiga adalah zero defect. Jadi kita usahakan dengan just in time ini akan menjadi targetnya adalah terjadinya defect atau kegagalan yang nol kegagalan, dan juga zero inventory. Jadi sistem pergudangannya juga diefisiensikan, si inventorinya tidak ada, jadi langsung kepada industri pengolahan. Jadi kalau misalnya kita kerjasama dengan suppliernya udah siap nungguin. Jadi kalau kita lihat di sistem produksi Toyota seperti itu, artinya si supplier tuh mobil-mobil nungguin untuk dipasok kepada, kalau belum dibutuhkan si mobil ada barangnya ada di mobil supplier itu. Jadi pada saat kita butuh baru kita masukkan produksi atau produk rantai pasoknya.
Kemudian kelima adalah reduksi penggunaan ruang publik, ruang pabrik. Sehingga karena tidak ada inventory, sehingga jadi si pabrik itu lebih efisien, butuh industri yang sedikit, sehingga reduksi atau pengurangan penggunaan ruang pabrik akan sangat signifikan. Keenam adalah produksi konstan dan peningkatan secara moderat. Sistem produksi ini diharapkan memang harus konstan, jadi tidak naik turun, dia harus konstan. Kalaupun ada kenaikan ataupun penurunan terjadi moderat. Moderat itu adalah dia tidak naik turun ngedadak, tapi terus dijadwalkan peningkatannya. Jadi kalau ada trennya naik, berarti kita buatkan peningkatan produksinya. Ketujuh adalah reduksi overhead, biaya tidak langsung. Dengan adanya reduksi dari pengurangan dari overhead ini akan tidak mau bahwa kita nanti akan mengurangi biaya produksi atau biaya overhead, biaya tidak langsung, ya. Misalnya contoh biaya tidak langsung adalah mengurangi misalnya waktu listrik misalnya, itu udah biaya tidak langsung. Biaya manajemen itu orang yang diperlukan di situ sehingga berkurang karena lebih stabil. Jadi tidak naik turun, jadi tidak hal-hal yang tidak terkait dengan jumlah produksi, biayanya itu adalah disebut dengan biaya overhead. Dan kemudian meningkatkan produktivitas tentunya. Jadi input per output per input. Jadi outputnya dibanyakin, inputnya dikecilin. Jadi filosofi just in time itu adalah fokus pada upaya menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada waktu tempat dan waktu yang tepat. Jadi tidak ada istilah dilebihkan nanti yang berguna. Itu tidak demikian sistem produksi. Jadi tujuan utama just in time adalah menghilangkan pemborosan melalui perbaikan yang terus-menerus atau disebut dengan continual improvement. Sistem produksi just in time memiliki 6 tujuan dasar. Pertama, mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua langkah dalam proses manufaktur. Jadi semua langkah-langkah yang ada di manufacturing itu diintegrasikan supaya tidak ada yang menyimpang dari yang direncanakan. Yang kedua adalah menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan pelanggan. Jadi yang kita butuhkan 10 ya 10, jangan dilebihkan. Nah, kualitasnya speknya seperti ini yang kita berikan sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang ketiga adalah menurunkan ongkos manufakturnya secara terus-menerus. Tadi sudah dikatakan terjadi akan pengurangan decrease cost terus-menerus. Keempat adalah menghasilkan produk hanya berdasarkan permintaan pelanggan saja. Jadi memang diharapkan dengan adanya kualitas yang sesuai dengan permintaan, jadi biayanya akan tetap kita jaga supaya tidak melebihi dari biaya sehingga mengurangi keuntungan. Kelima adalah mengembangkan fleksibilitas manufacturing. Jadi ini ada mengembangkan fleksibilitas manufacturing supaya kalau terjadi ada penurunan kita coba turunkan juga. Kemudian keenam adalah mempertahankan komitmen tinggi untuk kerjasama dengan pemasok dan pelanggan. Nah ini kelebihannya adalah dia karena komitmen untuk bekerja sama, penerapan supply chain itu perlu dilakukan. Jadi sistem strategi proses produksi just in time ini ada dibagi dua. Tujuannya dalam rangka reduksi biaya dan juga meningkatkan arus perputaran modal. Jadi capital turnover ratio. Jadi si uang dalam bentuk barang itu tidak boleh lama-lama, jadi harus dibayar. Kemudian menghilangkan pemborosan. Ya, pemborosannya nanti kita bahas. Kemudian menciptakan aliran produksi kontinu. Jadi kalau bisa produksinya kontinu dan tetap. Jadi tidak terputus-putus. Saya ini ada, besok produksi, besok enggak. Gitu. Nah, menciptakan aliran produksi kontinu ini dibagi dua. Adalah pertama dengan membuat sistem yang otomatisasi atau membuat otomatisasi dari setiap produksi. Kita buat otomatis. Jadi caranya adalah membuat peralatan otomatis. Atau yang kedua adalah melakukan kontrol melalui kerjasama, melakukan teamwork.
Nah ini kalau nggak perlu otomatis ya pakai dilakukan pengendalian atau kontrol untuk kerjasama dalam sebuah tim. Nah, selain sistem otomatisasi ini juga adalah kedua sistem produksi just in time. Sistem produksi just in time sendiri adalah metode produksinya melalui dengan minimum inventory, waktu setup lebih pendek lagi, pekerja multifunction atau jadi harusnya si pekerja itu harus serba bisa, jadi jangan cuma spesialisasi. Keempat adalah siklus waktu pendek. Jadi siklus perputaran dari produksi ini akan lebih pendek, jadi tidak lama-lama nunggu dulu penjualan, kalau bisa langsung nyampe ke customer. Nah, kalau aliran informasi itu juga biasanya menggunakan kartu Kanban atau bentuk lainnya juga. Nah, oke, kita kaji apa just in time ini yang dilakukan. Apa yang harus dihindari, not added value, sama add activity atau aktivitas yang tidak bernilai tambah, kita evaluasi. Misalnya penyimpanan barang itu termasuk nilai tambah atau enggak? Karena kalau disimpan barang ada biaya, berarti ada terjadi satu pemborosan. Sebenarnya kita tinggal memilih 4. Ini kalau dihubungkan, kalau kita kumpulkan, ternyata ada macam 4 activity. Pertama adalah pemindahan, penyimpanan, perhitungan, dan penyortiran. Nah, 4 macam inilah yang dimaksud dengan activity yang tidak bernilai. Konsep ini sesuai dengan prinsip Kaizen atau konsep Kaizen, yaitu murah, muri, mudah. Kalau mudah adalah menghilangkan pemborosan, jadi yang pemborosan itu dihilangkan. Yang kedua adalah overburden, itu sesuatu yang berlebihan. Nah, itu yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Kalau murah itu unfinished, itu adalah tidak standar, ya, tidak standar atau tidak rata. Nah, filosofi Kaizen ini yaitu artinya adalah perubahan ke arah yang baik. Jadi disebut dengan, bisa diartikan dengan perbaikan yang berkesinambungan. Nah, filosofi murah muri mudi ini artinya, kalau murah artinya tidak teratur atau tidak seimbang. Murah itu tidak seimbang atau tidak merata. Karena kalau tidak merata, tidak teratur, itu sebutkan hasilnya akan inkonsisten. Ya, inkonsisten. Misalnya keterlambatan adalah satu indikasi adanya murah, tidak teraturan dalam waktu. Ada yang cepat, ada yang lebih, ada yang lain. Kedua adalah muri, artinya beban yang berlebih. Jadi beban-beban produksi kalau tidak masuk akal, kenapa harus dipaksakan? Karena kalau dengan demikian nanti akan terjadi sesuatu yang tidak alami, sehingga terjadi suatu hari nanti bisa pecah gitu. Misalnya bisa juga sebagai contoh pembagian tugas yang tidak merata antara karyawan dan akan menciptakan kondisi kerja yang tidak kondusif dan mengurangi produktivitas. Itu muri. Yang kedua adalah mudah, artinya pemborosan. Misalnya menghasilkan sampah-sampah yang harusnya dibuang tapi didiamkan gitu aja. Nah, ini perlu ada satu penanganan, sehingga salah satu pemborosan sampah-sampah atau sesuatu yang tidak non-added value, pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting tapi dikerjakan, itu sebaiknya dikurangi. Gerakan-gerakan efisien, tindakan-tindakan yang tidak perlu, itu harus dikurangi. Nah, sebenarnya kalau dilihat ada 7 macam mudah atau pemborosan ini. Yang mudah ini dijabarkan bahwa mudah ini ada 7 tipe pemborosan, yaitu adalah, kalau kita singkat namanya teamwork. Nah, teamwork ini pertama adalah transportasi. Sesuatu hal yang selalu dipindahkan pasti menggunakan transportasi, dianggap sebuah non-added value karena si customer tidak akan membayar karena perpindahan. Kedua adalah inventory. Jadi selalu karena stok kita selalu banyak menyimpan, menumpuk di gudang, tentunya akan menimbulkan biaya-biaya sewa gudang, kemudian belum jadi pemboros atau kerusakan karena penyimpanan, karena ada penyimpanan itu pasti berisiko terhadap pembusukan atau buruknya produk karena penyimpanan. Berikutnya adalah motion atau gerakan.
Nah, pemborosan dalam sebuah gerakan, dalam penugasan di lokasi material dan pekerjaan ini perlu kita antisipasi atau kita evaluasi. Setiap gerakan-gerakan karyawan, gerakan apa ini perlu bisa di research, misalnya dengan ergonomi itu bagaimana kita mengurangi hal-hal yang tidak penting. Selain juga untuk si pekerjaannya juga akan lebih enteng. Yang kedua adalah efisiensi waktu bagi perusahaan. Kemudian W itu adalah teamwork. W-nya itu adalah white. Kalau kita terlalu banyak menunggu sesuatu yang menunggu ini, sesuatu yang tidak penting, tidak bisa bermanfaat bagi si produk itu sendiri, bagi perusahaan. Jadi kita mulai melakukan penyisiran, makanya dipetakan dalam bentuk peta proses ya. Peta proses kita bisa kita analisis mana yang baik. Kalau banyak penungguan kenapa harus, makanya kalau ada suatu penyimpanan di sebuah gudang perlu dicoba bisa dihilangkan sehingga penyimpanan itu tidak harus terus sih. Jadi tidak boleh, kalau bisa tidak boleh ada penyimpanan. Nah, kemudian dengan adanya penyimpanan itu mungkin karena banyak menunggu. Kenapa banyak menunggu? Itu karena biasanya ketidakseimbangan produksi. Kemarin kan udah dibahas mengenai proses bagaimana menghilangkan atau membuat sebuah lean balancing. Oh, yang pertama adalah over processing. Jadi kalau kita terlalu banyak memproses sesuatu yang nggak terlalu penting, nah itu perlu kita evaluasi. Yang kedua adalah overproduction. Jadi terlalu berlebihan si produk juga merupakan satu pemborosan juga. Yang terakhir tentunya ada defect. Defect itu kegagalan produksi. Semakin banyak produk gagal, artinya kan di situ ada uang yang harusnya bisa kita kurangi terus. Nah, ini adalah tugasnya evaluasi muda muri. Kalian silahkan kunjungi suatu industri atau perusahaan, tetapkan area yang akan objek kaji, misalnya muda dan muri tadi, murah-muri itu. Temukan kondisi pemborosan sesuai dengan skup muda dan muri itu. Ya. Contoh misalnya, apakah kondisi tersebut ditingkatkan atau kemampuan alatnya, bahannya, pekerja, aktivitas. Atau kalau kondisi tersebut perlu diadakan nggak alat itu? Kalau enggak, perlu dikurangi atau tidak? Kalau enggak ya perlu dihilangkan. Nah ini coba kalian buat itunya. Coba latihan lah. Nah, sebagai tugas yang 11. Ketiga, seterusnya adalah prinsip utama just in time dan TQC, total quality control. Prinsip pertama adalah tidak ada defect, tidak ada kecacatan. Kedua adalah prinsipnya selalu ada pencegahan. Ketiga adalah no reward, jadi tidak ada pekerjaan ulang. Jadi ada rusak dikit, balik lagi untuk perbaikan. Itu adalah reward. Jadi kita coba memantau. Kalau kita lihat di sini ada yang penting, kalau kita menjalankan ini perlu ada dukungan komitmen manajemen puncak untuk menerapkan ini, terutama untuk manajemen sumber daya, strategi manufacturingnya, di mana ini perlu ada continual improvement, problem solving dari teamwork atau partisipasi total. Ini juga karena dengan adanya ini perlu dibutuhkan manajemen teknologi. Dan bagaimana mengendalikan problem solving ini, perlu ada pertama produksi. Di bidang produksi adalah reduksi waktu setup, mengurangi setup waktu, kemudian ukuran lotnya lebih kecil, perawatan preventif, dan lain-lain. Kalau di produksi, misalnya schedule produksi, induk repetitif atau perlu dilakukan schedulean yang tepat, ketetapan ketaatan pada schedule harian. Nah ini memproduksi berdasarkan schedule yang sudah ditetapkan. Kalau di bidang desain dan produk dan proses, perlu ada tata letak peralatan dan juga simplifikasi dari desain produk. Kalau di tenaga kerja itu ada pekerja multifungsi. Jadi pekerja ini dididik supaya bisa mengerjakan apapun. Jadi tanpa harus, saya bagian ini, saya bagian ini, enggak. Makanya di dalam perusahaan Jepang biasanya dilakukan
rutin atau mencoba misalnya bagian ini jadi bagian apa terus muter. Jadi sehingga mau tidak mau orang itu akan dipaksa untuk belajar. Kemudian yang berikutnya ada tim QCC, penerapan tim QCC dan pelatihan-pelatihan. Ini biasanya satu paket tim QCC dan SS, suggestion system. Nah, kemudian pemasok, kalau di bidang pemasok penyerahan waktu yang tepat, kemudian tingkat kualitas dan pemasok perlu ditingkatkan. Ini biasanya dilakukan dalam pembinaan supply chain. Kemudian informasi, adaptasi MRP, ya, kemudian material requirement planning ke just in time. Perlu ada transformasi, ya, adaptasi MRP ke just in time. Kemudian adaptasi sistem akuntansi ke just in time juga. Nah, semua ini dihimpun dalam sistem manufacturing just in time dalam rangka untuk peningkatan performance manufacturing agar supaya memiliki keunggulan yang kompetitif. Dan ini menjadi sistem manufacturing just in time ini dikelola dalam sebuah manajemen kualitas total. Nah, itu adalah merupakan materi di bidang terkait dengan just in time, tetapi just in time itu tidak akan mungkin terlaksana kalau tidak didukung dengan konsep dasar dari Kanban. Oke, dalam proses just in time ini, proses Kanban itu biasanya sistemnya disebut sistem tarik. Jadi biasanya kalau sistem yang dorong itu ya MRP yang biasa. Sistem dorong itu mulai dari bahan baku, kita buat stok materialnya, kemudian didorong untuk mengerjakannya ke pusat kerja A, misalnya stasiun kerja berikutnya, seterusnya, dan terakhir produk akhir. Itu sistem kerja penyusunan jadwalnya berdasarkan stok barang. Ya. Tapi kalau sistem tarik itu berbeda. Kalau sistem tarik justru dari penyusunan jadwalnya berdasarkan produk akhir. Produk akhir berapa, baru dari produk akhir mengorder kepada pihak pusat kerja C yang sebelumnya, dan baru kita kirim ke produk akhirnya. Produk stasiun kerja pusat B akan mengirimkan pesanan untuk dikirimkan ke pusat kerja C dan seterusnya. Jadi sistemnya seperti kalau kita misalnya supermarket kan gitu. Ada rak-rak di depan, udah habis, dia ngambil lagi ke back belakang, ke gudang sebelumnya, baru diisi lagi berapa banyak. Habis lagi, minta lagi ke bagian belakang untuk isi lagi. Ini juga sama, cuma bedanya industri. Jadi setiap stasiun kerja itu sistem ada pesanan-pesanan. Kayak order saya butuh mur sekian, berapa kontainer, ini berapa kontainer saya kirim ke stasiun kerja ini, kayak bikin semacam sistem yang bisa secara otomatis akan berjalan sendiri. Nah, ini adalah perbedaannya karena bill of materialnya, inventory, sistem MRP, sistem just in time, dan sistem integrasi MRP di just in time. Nanti tinggal baca. Nah, bentuk Kanban itu, kartu pesan itu seperti ini. Load sizing, misalnya butuhnya itemnya mouse. Load sizing, pesannya awal 15. Udah dikirim, coret. Si kartu ini balik ke ke stasiun ini kan, misalnya stasiun yang dibutuhkan. Ini produksinya Hamilton Store. Jadi Hamilton Store baru ke Matport Stock. Nah, dia kirim, butuh 15 ke si Matport Stock. Dari Stock kirim ke proceeding Hamilton Store. Hamilton Store setelah diserahkan baru dicoret. Nanti balik lagi si kartu itu balik lagi ke Matport Stock 525. Nanti Matport Stock kirim lagi ke Hamilton, lalu dicoret gitu. Seperti ini kali. Pertama, pesen dulu. Pesen ke sebelumnya. Baru dikirim barangnya. Oh, sorry. Ini apa? Ini misalkan meja kerja. Sorry, saya terangkan dari awal. Nah,
ini adalah meja kerjanya, misalnya si A itu misalnya ini ada sistem kerja PS misalnya, kemudian di sini ada workstation, ada proses sebelumnya, ini ada meja kerja masing-masing tenaga kerja dan mesinnya. Nah, pada saat meja kerjanya itu, setiap meja kerja itu di sini ada papan Kanban. Papan Kanban itu ada yang merah, ada yang biru. Setiap papan Kanban ada merah dan biru. Nah, pada saat pemesanan order, biasanya kan tadi dari awal contoh misalnya Kanbannya yang biru itu akan dikirimkan data kepada stasiun kerja sebelumnya. Dari yang Kanban biru ini kirim ke dari atas misalnya, bukan dari atas ke Kanban merah. Kanban merah dibutuhkan, ini juga butuhnya lagi ke Kanban ini. Jadi di samping meja kerja itu ada Kanban yang warna merah sama warna biru. Dari sini pesan ke sini, kemudian dari ini pesan ke Kanban merah. Nah, dari Kanban itu baru balik ke proses sebelumnya. Setelah itu baru dikirim barang ke sini, dari sini disimpan ke Kanban birunya. Begitu dia kirim lagi nah bersamaan dengan pengiriman barang, si Kanban ini ditaruh di barang. Barang itu baru kita kirim. Itu proses berikutnya. Nah, baru dari yang ini tuh disimpan di Kanban berikut. Dan kita kirim. Nah, kalau kirim barang, si Kanban merahnya barengan sama si barangnya untuk kita kirim ke proses the next prosesnya. Baru the next proses setelah diterima, baru dicoret, kirim lagi ke Kanban. Terus kemudian terus sampai seterusnya. Kirim barang lagi, taruh di sini, baru kirim lagi ke sebelumnya, terus dan seterusnya. Oke. Nah, seterusnya. Nah, sekarang ini ada peraturan dasar dalam Kanban itu, pemindahan suatu Kanban boleh dilakukan hanya melalui lot. Apabila lot itu akan dipergunakan. Ya, pemindahan suatu Kanban boleh dilakukan jika lot itu akan dipergunakan. Jadi tidak boleh ada penarikan lot tanpa lot itu barang, maksudnya satu lot itu satu paket, satu kontainer. Bikin produksi misalnya bikin murnya dalam sebuah kontainer satu box atau satu kontainer. Nah, itu lot namanya, satu lot, dua lot, tiga lot. Tidak boleh ada penarikan lot tanpa disertai Kanban. Jadi pengiriman barang kepada orang ke stasiun kerja yang lain tidak boleh tanpa ada Kanban, kartu Kanban itu. Jumlah dikerjakan harus sama dengan permintaan. Kalau misalnya butuh 2 lot, ya kasihnya 2 lot, jangan kasih 3 lot. Kanban itu disimpan harus dapat mudah dilihat oleh pekerja. Makanya perlu ada papan merah biru itu. Kemudian part cacat tidak boleh dikirim ke, jadi prinsipnya adalah kalau kita kirim barang yang harus pasti betul-betul bagus, jadi tidak boleh ada yang cacat. Nah, untuk menghitung, ini ada satu hitungan bahwa dalam menentukan jumlah kartu Kanban itu adalah rumusnya permintaan harian dikali waktu tunggu dikali faktor pengamanan dibagi samakan ukuran lot. Contoh misalnya, kebutuhan produksi mobil adalah 55 unit per bulan. Pelanggan harus menunggu pesanan selama 22 hari. Ya, karena just in time itu sistemnya pesanan. Misalnya beli mobil itu 1 bulan sebelumnya. Kemudian dan mengukur kapasitas ukuran per lot adalah 15 unit. Ya, mobil tersebut diproduksi, satu lotnya adalah 15 unit. Jumlah produksi per hari, jumlah produksi 20 hari itu, dan untuk pengamanan perlu dikali dengan faktor pengaman, yaitu sekitar 1,5 atau 50% lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah Kanban yang dibutuhkan?
Jadi ini, tinggal dihitung ini kayak di atas. Jadi sebenarnya, nah ini nanti kita bahas, soalnya kayaknya ada yang ketutup. Nanti kita bahas mengenai Kanban lebih khusus. Yang kedua ada dengan cara Genba. Genba itu kalau ada masalah itu mencari akar masalah, langsung ke lapangan untuk menelisik, mencari tahu apa menjadi faktor penyebabnya. Yaitu langsung ke lapangan itu dengan menggunakan 4 panca indera, misalnya penglihatan, ini ada rusak sebelah mana, sentuh gitu, kemudian mencium, ini ada yang misalnya ada kebocoran apa perlu dirasakan, kalau dirasakan tuh manis apa enggak, itu kalau perlu, kalau enggak usah. Nah ini adalah contoh cara menjelaskan masalah Seventos. Nah ini kebetulan tadi pagi jam 9.30 saya presentasi terkait dengan Seventos, ini sesuai dengan ini. Nah itu kira-kira presentasi hari ini yang bisa saya berikan. Nanti ke depan akan membahas mengenai proses pemantauan dari kontrol yang kontinus dibahas. Oke, ada pertanyaan dari presentasi tadi? Halo? Ada pertanyaan? Mana? Ada pertanyaan? Ada Pak. Ada ya? Ya udah kalau gitu saya tutupkan dulu. Absen udah belum? Absen Belum Pak. Hah? Belum. Oh, Belum. ini tadi udah saya kirim kali-kali. Ada Pak. Silakan diisi dulu absennya. Tadi pas acara jam 9.30 ada yang ikut nggak? Nah, itu kan bisa gratis juga kalau kita klik. Udah, absennya udah? Ya, kalau tidak ada, kalau absennya sudah diklik, tinggal diisi, kemudian dikirim pada otomatis ya, nanti di Google Form. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Apa? Udah selesai ya?